Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Lutful Usul wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahikina wa munawwifina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan Lutful Usul, silakan santri atau mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin bertanya terkait redaksi yang terdapat dalam kitab Lutful Usul. Jadi ini berangkat masalahnya dari bolehnya mengakhirkan waktu sholat, tentang mengakhirkan waktu sholat. Wa annaman akhara ma'azonni khilafihi lam ya'si. Jadi bahwa mengakhirkan waktu sholat disertai dengan adanya zon tidak akan meninggalkan sampai tertinggal, maksudnya sampai waktu tersebut habis, itu dianggap tidak berdosa. Namun dalam hal ini menurut Qaul Sani itu kan disyaratkan masyrutun bisalamatil akibati, dengan syarat masih hidup, salamatul akibah, jadi masih menemui umurnya. Lantas kalau kasusnya seperti ini, bukankah nanti ini masuknya ke dalam taklif bil muhal, di mana umur itu tidak ada yang tahu. Jadi seperti ini mentaklif pada seseorang yang tidak mengetahui umurnya, seperti itu. Nah, itu bagaimana penjelasannya, bahwa kok harus disyaratkan salamatil akibah, di mana salamatil akibah ini kan tidak ada yang tahu, seperti itu. Nah, ini seperti kontradiksi di antara boleh mengakhirkan dengan adanya zon, tidak meninggalkan sholat, tapi berlawanan harus salamatil akibah. Nah, itu penjelasan detailnya itu seperti apa? Nah, penjelasan mungkin dari kitab yang lain barangkali. Contoh salamatihi itu kan minal maut. Kalau di sini kan zona salamatahu minal mauti. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaannya yaitu boleh mengakhirkan wajib puasa
apabila memiliki zon mampu melaksanakannya. Lalu pendapat ketiga mengatakan seandainya Zaid sebelum melaksanakan lalu Zaid meninggal, maka Zaid dihukumi maksiat. Sebab boleh mengakhirkan wajib muwasyak. Pendapat kedua memiliki persyaratan yaitu salamatul aqibah. Lalu muncul pertanyaan, salamatul aqibah ini apa tidak termasuk takliful bil muhal? Yang namanya kematian atau tiba-tiba meninggal ini yang tahu hanya Allah. Lalu kenapa pendapat kedua mengatakan syaratnya salamatul aqibah? Apakah ini tidak termasuk taklif bil muhal? Sebelum menjawab pertanyaan, alangkah barokahnya memulai membaca Lubul Usul halaman 68 memakai kitab Thariqatul Usul ala Royatul Usul yang ditulis oleh Yai Syahel Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna man akhara ma'adhani hilahi lam yakshi bihilahi ma waktu al-umru. Wa anna man akhara ma'adhani hilahi lam yakshi bihilahi ma waktu al-umru. Pendapat Al-Asy'ah mengatakan man akhara ma'adhani hilafi, siapa yang mengakhirkan wajib muwasyak seperti sholat zuhur, lalu ia memiliki zon bahwa ia tidak akan meninggalkannya, ia memiliki zon tidak akan meninggalkan sholat, lalu zon meleset, zon tidak sesuai, apakah ia apabila meninggal ia berdosa atau tidak? Lam yaksi
mendapat al-asyah lam yaksi. Syahid tidak dihukumi maksiat. Man akhara ma'adzani hilahwi lam yaksi. Siapa yang mengakhirkan sholat zuhur lalu ia memilih izan mampu melaksanakan sholat zuhur pada akhir waktu, lalu izan tidak sesuai dengan nafsul amri, semisal syahid meninggal sebelum melaksanakan sholat, apakah dihukumi maksiat atau tidak? Al-asyah pendapat yang asyah mengatakan la yaksi. Syahid tidak dihukumi maksiat. Bihilafi ma waktu al-umru, mengecualikan wajib puasa yang waktunya seumur hidup seperti haji. Mengenai permasalahan ini, ulama terjadi silang pendapat, yaitu mengenai syahid yang mengakhirkan sholat zuhur. Syahid pada waktu jam 12 tidak langsung sholat zuhur, tetapi syahid ingin melaksanakan sholat zuhur jam 1:30. Lalu syahid memilih izan bahwa pada jam 1:30 syahid mampu melaksanakan sholat zuhur. Lalu pada waktu jam 1 syahid meninggal. Apakah syahid dihukumi maksiat atau tidak maksiat? Mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat. Al-asyah mengatakan lam yaksi. Syahid tidak dihukumi maksiat. Ini pendapat al-asyah. Lalu dalam Rayatul Usul menampilkan alasan al-asyah li'anna ta'khira jaizun lahu wal fawtu laisa bi ikhtiyari. Syahid meninggal tidak dihukumi maksiat sebab mengakhirkan sholat zuhur ini hukumnya boleh, sedangkan mengenai kematian ini bukan pilihan syahid. Mengenai syahid
meninggal ini bukan sesuatu yang dipilih oleh syahid, atau kematian adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ini alasan pendapat Al-Asy'ari. Li'anna ta'khira lam jaizun wal fawtu laisa bi ikhtiyari. Ini alasan Al-Asy'ari yang mengatakan syahid tidak dihukumi maksiat. Syahid jam 12 memiliki rencana untuk sholat zuhur jam 1:30. Lalu syahid punya zon bahwa pada jam 1:30 syahid mampu melaksanakan sholat zuhur. Tetapi pada waktu jam 1 siang syahid meninggal. Mengenai hal ini, pendapat Al-Asy'ari mengatakan bahwa syahid tidak dihukumi maksiat dengan alasan li'anna ta'khira lahu jaizun wal fawtu laisa bi ikhtiyarihi. Syahid tidak dihukumi maksiat sebab sholat zuhur boleh untuk dilakukan pada jam 1:30. Sedangkan syahid pada jam 1 meninggal, ini bukan pilihan syahid. Ini pendapat Al-Asy'ari. Lalu waqila yaksi wa jawazu ta'khiri masyrutun bisalamatil aqibati. Pendapat yang kedua mengatakan syahid dihukumi maksiat wa jawazu ta'khiri masyrutun bisalamatil aqibati. Pendapat kedua mengatakan syahid dihukumi maksiat sebab mengenai wajib puasa boleh untuk diakhirkan memiliki persyaratannya adalah salamatul aqibah. Syaratnya syahid masih memiliki kesempatan untuk melakukannya atau syahid belum meninggal.
Pendapat kedua ini seolah-olah memunculkan pertanyaan masyru'un ala salamatil akidah. Ini apakah tidak termasuk taklif bil muhal? Manusia ditaklif mengenai sesuatu yang tidak mampu untuk diketahui, mengenai kematian. Tidak ada satupun yang mengetahui. Lalu kenapa pendapat kedua mengatakan masyru'un bisalamatil akidah? Ini seolah-olah pendapat kedua mengatakan mu'alaf taklif dengan sesuatu yang muhal. Siapa yang tahu mengenai kematian, jelas tidak ada yang mengetahui. Sehingga mengenai hal ini dalam Al-Banani menjawab atau menolak pendapat kedua, mengatakan bahwa persyaratan salamatul akidah termasuk taklif bil muhal. Seolah-olah syahid dituntut bahwa syahid jam 1:30 dalam keadaan tidak meninggal. Sehingga dalam Al-Banani mengatakan persyaratan yang ditampilkan oleh pendapat kedua ini termasuk taklif bil muhal. Mengenai taklif bil muhal dalam Jam'ul Jawami' mengatakan taklif bil muhal jawazan aqlan mutlaqan. Mentaklif sesuatu yang muhal, taklif bil muhal, ini secara hukum akal terjadi. Walaupun muhal lijati atau lihoirihi. Dalam Lubul Ushul pembahasan nanti ada pembahasan taklif bil muhal. Al-asyrah jawazu taklif bil muhal mutlaqan. Pendapat al-asyrah jawazu taklif bil muhal mutlaqan. Secara hukum akal taklif bil muhal ini boleh secara hukum akal. Lalu mengenai taklif bil muhal ada
istilah muhal lidati muhal li ghairihi. Dalam Lubbul Ushul pembahasan yang akan datang ada pembahasan taklif bil muhal. Dalam Lubbul Ushul halaman 75 al-asyahu jawazu taklif bil muhal mutlaqan. Al-asyahu jawazu taklif aklan bil muhal mutlaqan. Lalu dalam taklif bil muhal mutlaqan asyawa'un kana muhalan lidati au mumtani'an adatan wa aklan al-jam'i baina syawati wal bayadi am li ghairihi ay mumtani'an adatan la aklan al-masyi minas yamini ala jam'un au aklan la adatan aiman alimallahu annahu la yu'minu. Dalam Ghayatul Ushul mengenai taklif bil muhal yajuzu aklan secara akal boleh taklif bil muhal. Taklif bil muhal ini muhalnya fi ma'mur bih. Kalau taklif al-muhal muhalnya pada makmur manusia yang diperintah. Mengenai hal ini Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nazm Jam'ul Jawami' beliau mengatakan wal syawwakum tinai ayyuhallafa zuraflatin wa muljain wa khalafa Muhrain wa madhabul asyairah. Mengenai taklif al-muhal, contoh al-rafil wa syawwakum tinai ayyu alafa. Pendapat al-asyah tidak boleh taklif pada rafil. Rafil ini termasuk taklif al-muhal. Taklif al-muhal tidak sama dengan taklif bil-muhal. Taklif al-muhal seperti rafil. Imam Jalaluddin Asyuyuti menampilkan contoh al-rafil. Lalu al-mulja. Lalu mengenai taklif bil-muhal ini syah seperti dalam Ghayatul Ushul menampilkan contoh syair diperintah untuk
mengangkat datu besar. Syair tidak mampu mengangkat datu besar, lalu ditaklif untuk mengangkat. Ini namanya muhal taklif ilmu hal. Sebab dalam taklif ilmu hal ada nilai faedah, yaitu pada muqaddimah apa asyai pada waktu ditaklif untuk mengangkat datu besar memiliki keinginan untuk melaksanakan atau tidak, sehingga pada taklif ilmu hal ada nilai faedah dalam muqaddimah. Apabila syekh memiliki niat untuk melaksanakannya, maka syekh mendapat pahala. Apabila tidak, maka tidak mendapat pahala. Ini taklif ilmu hal. Yang satu al-muhal, yang satu ilmu hal. Taklif al-muhal contoh mentaklif jamaah. Ini ulama mengatakan taklif al-muhal tidak boleh. Tetapi taklif ilmu hal ulama terjadi silang pendapat, walaupun muhal adatan la aklan atau aklan la adatan. Ini ulama terjadi silaf. Taklif bil muhal li ghairihi, contoh semisal manusia yang lumpuh ditaklif untuk berjalan. Ini taklif muhalan adatan la aklan. Ini ulama memperbolehkan. Taklif ilmu hal ghairihi ulama terjadi khilaf, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Lalu mengenai wal asya mu'u'uhu li ghairi ta'alluqi ilmillah bi adami mu'u'i. Mengenai masalah mu'u' terjadi al-asya mengatakan yang terjadi atau yang boleh adalah taklif bil muhal li ghairihi, yaitu taklif ta'alluqu ilmillah bi adami mu'u'i. Sehingga mengenai khilafiyah ini Hasiyah al-Athar mengatakan pendapat kedua ini berpijak dari memahami bolehnya taklif bil muhal. Mentaklif muhal adatan la aklan,
atau taklif lighairihi aklan la adatan. Ini boleh sehingga muncul pendapat kedua bahwa mengakhirkan sholat zuhur boleh dengan syarat salamatul aqidah. Lalu dalam Al-Banani mengatakan taklif semacam itu namanya bukan taklif bil muhal, tapi takliful muhal. Sehingga munculnya pendapat kedua ini ulama memahami analisa pendapat kedua bahwa pendapat kedua ini berpijak dari bolehnya taklif bil muhal sesuai dalam kitab Hasyiah Al-Athar. Dalam Hasyiah Al-Athar halaman 240 ini Hasyiah Al-Athar cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah jilid 1 halaman 240 memahami pendapat kedua sebab pendapat kedua berpijak dari pemahaman yaitu taklif bil muhal. Lalu dalam kitab Al-Banani juga sama. Dalam Al-Banani memahami pendapat kedua mengatakan annahu yakunu taklifan bimuhal. Ini seolah-olah pendapat kedua ini berpijak dari boleh taklif bil muhal, sehingga kelompok kedua mengatakan syair apabila meninggal jam 1 maka syair dihukumi maksiat sebab bolehnya mengakhirkan sholat zuhur memiliki persyaratan yaitu salamatul aqibah. Syaratnya syahid betul-betul bisa selamat atau nyawanya masih ada atau selamat dari kematian. Semacam ini termasuk syarat taklif bil muhal wa ila yajuzu. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar menampilkan tahrijul furu' alal usul, mengatakan
idza nama fil waqti apabila syait tidur setelah waktu masuk, maka syait apabila tidak memilih tidur, apabila syait tidur sebelum sholat, lalu syait tidak punya zon untuk bangun sebelum waktu akhir, maka syait dihukumi maksiat, sehingga mengenai contoh kematian ini hanya satu contoh, tetapi yang dimaksud pembahasan ini tidak hanya kematian. Salah satunya adalah mengenai naumun, tidur. Tidur apabila sudah masuk waktunya, maka andaikan syait memiliki zon, lalu zon syait bisa bangun setengah 2, lalu ternyata syait bangun jam 4. Dalam hal ini syait tidak dihukumi maksiat. Tetapi kalau syait tidak punya zon, lalu tidur sampai jam 4, bangun jam 4, syait dihukumi maksiat. Ini salah satu tahrijul furu' mengenai lubul usul man akhara ma'adzani sauti lam yaksi. Lalu dalam tasniful masyami' juga menampilkan syuru'iyah masalah naumun. Dalam tasniful masyami' halaman 736. Dalam tasniful masyami' fa'inu labda ala zoni as-salama famata qoblal fi'li fa'ila ya'si wa illa lam yatahaqqaq al-wujub wa syahih la ya'si li'annahu ma'zunun lahu fit ta'hiri. Wahada fima idza ana at-tari'u yarfa'u al-wujuda al-mauti fa in ana la yarfa'uhu an-naumi wan nisyan faqala Ibnu Shulah fil fatawa idza nama fi asna'il waqti ila an kharaja ma yambahi ayaksya qat'an qala fa inna laqahu an-naumu fa'al mauti. Dalam tasniful masyami' Imam Syar'asi menampilkan syuru'iyah mengenai syait yang tidur setelah waktu sholat masuk. Dalam tasniful masyami'
menampilkan pendapat Ibnu Shalah yang mengatakan naumun ada dua, tidur ada dua, tidur yang hukumnya sama seperti mautun, lalu yang kedua tidur yang tidak seperti hukumnya mautun atau meninggal. Tidur yang sama dengan mautun ini semisal syahid setelah waktu masuk, setelah waktu sholat masuk, syahid terasa ngantuk sekali, lalu ia tertidur sampai waktunya lewat atau sampai waktu ada hilang. Maka tidur semacam ini faal mauti, hukumnya seperti mautun. Berarti alal asyah man junna man akhara ma'al dhanni fauti lam ya'si. Ini tidur yang seperti mautun, yaitu syahid dalam keadaan ngantuk sekali sehingga tak mampu menahan ngantuk, lalu syahid tertidur. Syahid semacam ini apabila bangun jam 4 sore tidak berdosa. Ini sama dalam Syafinatun Najah bahwa apabila ada syahid yang dalam keadaan belum sholat, padahal waktu sholat sudah masuk, lalu syahid tiba-tiba terasa ngantuk sekali, ulabahu an-naum, lalu syahid tidur, lalu bangun jam 4 sore, maka syahid tidak dihukumi maksiat. Sehingga pada waktu tidak dihukumi maksiat, maka kodoknya ini tidak langsung, artinya boleh tarohi. Sehingga dalam thariqatul wusul mengatakan wajib muwasa ada dua macam, ada kalanya wajib muwasa waktunya mahdudan, waktunya dibatasi seperti sholat. Lalu ada yang ghairu mahdudin, tidak dibatasi seperti mengenai qadha'i fa'itatin wa qadha'i fa'itatin fa'itat sholat di udrin. Dalam thariqatul wusul contoh wajib muwasa ghairu mahdudin ahadin wa qadha'i fa'itat sholat di udrin, mengqadha'i sholat
yang tinggal di udrin ini boleh odoknya ala tarohi, tidak langsung untuk odok. Sehingga dalam tasniful masyami' mengatakan bahwa al-muwasya'u qad yakunu waqtuhu mahdudan as-sholati wa qad yakunu muddatal umri ahadin wa qadha'il fa'itati bi ujrin. Ini keterangan dalam tasniful masyami' sama dengan keterangan Thariqatul Usul yang mengatakan bahwa wajib puasa ada dua macam. Yang pertama, muwasya'un mahdudun, waktunya dibatasi seperti sholat maktudah. Seperti sholat zuhur, walaupun waktunya luas, tetapi mahdudun, dibatasi jam 1 sampai jam 2 semisal. Atau ghairu mahdudin, wajib puasa yang waktunya tidak dibatasi seperti ahadin wa qadha'i fa'itat sholat bi ujrin, mengqadha'i sholat yang ditinggal bi ujrin, atau sholat yang ditinggal yang tidak maksiat. Lalu dalam Lubul Usul mengatakan bihilafi ma waktuhu al-umru ahadin, mengecualikan mengenai sholat adalah haji. Haji wajib puasa waktu ghairu mahdudin. Sholat wajib puasa mahdudun. Lalu haji ini waktunya tidak dibatasi sesuai dalam tasniful masyami' halaman 735. Al-muwasya'u qad yakunu waktuhu mahdudan as-sholati wa qad yakunu muddatal umri al-haji wa qadha'il fa'itati bi ujrin. Fa ammal awwalu fayaqsi fihi bi tariqaini bi huruji waqtihi wa bi ta'khirihi an waqtin yazunnu fautuhu ba'dahu amma syafa'a fa inhu labda ala dzannihi as-salamah fa mata qabla al-fi'li fa illa ya'si wa illa lam yatahaqqaq al-wujub wa sahih la ya'si li'annahu ma'dzurun lahu fi ta'khir.
Wahada fima idza ana at-tari'u yarfa'u al-wujuda al-mauti fa in kana la yarfa'uhu an-naumi wa nisyan wa qala Ibnu Shalah wajib muwasa yang waktunya tidak dibatasi seperti haji. Haji apabila sudah mampu lalu tidak langsung dilaksanakan, lalu syahid meninggal, maka syahid dihukumi maksiat. Semisal syahid pada tahun 2026 istitoah mampu dalam Royatul Usul, yang dimaksud mampu sesuai hukum syar'i, sehingga ini tidak berbicara mengenai fiqih tapi secara usul fiqih. Kalau dalam fiqih tentunya memandang beberapa sisi, mulai dari lamanya antrian. Ini berbicara mengenai usul fiqih. Syahid yang mampu haji 2026 lalu syahid menunda, tidak langsung melaksanakan haji, tetapi syahid punya zon ingin melaksanakan pada tahun 2030. Lalu sebelum tahun 2030, yaitu tahun 2028, syahid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, syahid meninggal. Apakah syahid dihukumi maksiat? Mengenai hal ini ulama terjadi khilaf. Al-Asyaf Yaksi, pendapat Al-Asyaf mengatakan maksiat dengan alasan sebab wa illa lam yatahaqqaq al-wujud. Seandainya syahid tidak dihukumi maksiat, maka haji tidak terlaksana atau tidak ada nilai makna wajibnya haji. Haji adalah wajib. Wajib adalah wajib dilakukan atau tholaqul fi'li. Seandainya syahid sudah mampu untuk haji, lalu syahid ingin berhaji tahun 2030, semisal syahid 2026 sudah istitoah mampu, lalu syahid menunda atau ingin haji pada tahun 2030 dan syahid menyangka tahun 2030
pasti bisa melaksanakan haji. Lalu Syed 2028 Syed meninggal, maka pendapat Al-Asy'ah mengatakan Syed diutumi maksiat, sebab andaikan Syed tidak diutumi maksiat, maka tidak ada nilai wajib pada haji. Yang namanya wajib berarti pasti dilakukan. Apabila tidak dilakukan, berarti tidak dinamakan wajib. Sehingga pendapat Al-Asy'ah mengatakan maksiat wa illa lam yatahaqqaq al-wujub. Wa illa la yahsi li jawazi ta'khir lahu. Lalu wa illa satu kelompok mengatakan bahwa Syed tidak diutumi maksiat, sebab dalam haji adalah kewajiban muasa, boleh untuk diakhirkan, sehingga pada waktu Syed mengakhirkan haji, ini hukumnya boleh. Lalu dalam Riyatul Ushul mengatakan bahwa mengenai khilaf mengenai haji, ada yang mengatakan maksiat apabila sudah usia tua. Dalam Tasniful Masyami' mengatakan wasalisu yufariqu baina syaihi fayaksi wasyabi fala wahtarau al-syali. Dalam Tasniful Masyami' mengenai haji, pendapat ketiga dan pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Ghazali, mengatakan apabila Syed usianya sudah tua, semisal 60 tahun, lalu sudah mampu melaksanakan haji, lalu belum haji, maka apabila meninggal dihukumi maksiat. Lalu apabila Syed usianya masih muda, semisal usia 25, lalu sudah mampu haji, lalu belum haji, dengan alasan Syed mau haji tahun 2030 semisal, maka Syed yang usianya masih muda tidak dihukumi maksiat apabila meninggal dunia. Ini pendapat Imam Ghazali, atau dalam Lubbul Ushul juga mengatakan bahwa mengenai usia ini juga dalam Tasniful Masyami'
pendapat ketiga memilah-milah usia. Apabila usianya sudah tua 60 tahun, bagindatul maut, lalu sudah kaya, istitoah, sudah mampu untuk haji, lalu tidak langsung melaksanakan, lalu meninggal, maka dihukumi maksiat. Sebab usia 60 alamatun bagindatul maut. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Sehingga apabila syahid masih usia 25 tahun, lalu syahid sudah mampu haji, lalu belum haji atau menunda haji, lalu syahid meninggal, ini tidak dihukumi maksiat. Lalu dalam tasniful mahsyamah, manusia dihukumi tua, usia tua. Ini ada yang mengatakan 50 tahun. Lalu ada yang mengatakan situna. Min khamsina sanatan au sittina li'annal umrah fil aghlabi minan nasi situna. Manusia umumnya ghalibnya hidup, yaitu usia 60 tahun. Manusia yang sudah usia 60 tahun, bagindatul maut, tanda-tanda sudah mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad meninggal 63. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridhamah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.